Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Nama saya Mary. Nama saya Yayan Febriana. Nama saya Linda Abednego. Cuman satu. Cuman dua. Saya nggak bisa nempel, nggak bisa ngelipat, nggak bisa ngelem gitu. Jadi pasti hasilnya jelek sekali kalau suruh ngelem gitu. Yang saya bisa cuma ngerajut. Ini sama ini. Sebetulnya ini cucu saya udah ambil bagian, tapi salah timing, dia ujian. Jadi nggak sempat, jadi saya yang bikin. Ini dirajut juga. Kalau sepohon ini sementara masih 15, tapi nanti masih ada yang di plafon sih. Sebenarnya hiasan ini saya bikin bukan untuk periode Natal, tapi ternyata setelah dikasih lihat ke panitia ini, dibilang dia mau juga gitu. Waktu itu jadi pengen juga lah ambil karton dari sini. Saya bawa 3. Nyampe di rumah kan yang ngisi yang ngambil tuh dicatat. Pikiran saya kalau nggak dikerjain kan nanti ditagih ya karena sudah dicatat. Jadi mau nggak mau saya kreasi aja, mikir bikin apa seada-ada bahan di rumah tambahannya gitu. Jadi saya nggak beli apa-apa, yang ada aja. Sebenarnya pertamanya ragu karena kan itu harus pakai lipat-melipat gitu ya. Tapi sampai ada yang kirim di Pinterest itu, dia kasih gambar seperti kayak begini. Jadi pikir, oh kalau gitu saya bisa. Nah pas kebetulan saya nanya sama suami bilang, kenapa nggak coba? Kamu mau atau enggak? Saya bilang, ya mau. Ya kalau mau ya coba bikin. Makanya saya cobain bikin gitu. Saya ingin melayani sebagai anggota Kebonjati ya. Sebisanya aja selain merangkai bunga. Kita merayakan 100 tahun itu paling seumur hidup sekali ya, nggak mungkin lebih dari sekali gitu kan. Nah, kenapa kita nggak bergabung di sini, lalu kita merayakannya bersama-sama, kita senang, bersuka cita gitu ya, merayakan bahwa oh ternyata kita tuh bisa mencapai 100 tahun gitu. Gitu, berbagi kesukaan, sukacita, bahagia, damai, segala kan kayaknya menyenangkan ya. Ya. Dari semua generasi kumpul gitu. Nggak ujung-ujungnya cuman generasi tua aja, generasi mudanya. Tidak ada regenerasi itu maksudnya. Sama-sama melayani lah gitu sebagai kita anggota Kebonjati itu ya. Jadi ikut terjun. Sebisanya lah talenta apa yang dia punya. Saya sih berharap GKI Kebonjati ini kita bisa bertumbuh, berkembang. Kalau bisa menambah sekian ribu anggota jemaatnya. Dan kalau boleh, saya juga pengen ngerasain merayakan nanti 125 tahun di GKI Bonti ya.
kalau dikasih umur panjang. Saya berharap ya Gereja Kebonjati itu bisa merangkul. Kebonjati itu udah seperti rumah sendiri lah ya. Mau saya lari kemanapun, terbang kemanapun, akhirnya balik lagi ke sini gitu ya. Semoga kedepannya yang lain pun bisa mengalami hal yang sama. Harapannya ya semoga jemaat lebih banyak lagi, lebih ada atensi untuk melayani itu ya, terus ya inilah ikut-ikut andil dalam bagian apapun gitu. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selamat ulang tahun GKI Kebonjati, semoga tambah menjadi berkat. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati, semoga semakin bisa berkembang, semakin bisa jadi berkat bagi sesama.
Umat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan kerinduan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini. Pemazmur dalam Mazmur 27 ayat 4 mengatakan demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dengan berdiri, mari kita naikkan pujian baginya. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya
Engkau kekuatanku, ku hidup karena kasih-Mu kepadaku, Engkau beri hidupmu. Yesus, ku bersandar padamu, Engkau memimpin langkahku, ku mau semua perbuatanku, ucapanku berkenan bagimu. Takkan habis waktuku bercerita tentang-Mu, satu nama yang selalu ku merindu, hanya Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Ku mau hidup menjadi saksi-Mu. Yesus, ku bersandar padamu, Engkau memimpin langkahku, ku mau semua perbuatanku, ucapanku berkenan bagimu. Takkan habis waktuku bercerita tentang-Mu, satu nama yang selalu ku merindu, hanya Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Ku mau hidup menjadi saksi-Mu. Takkan habis waktuku Kau yang selalu ku rindu, hanya Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Ku mau hidup, ku mau hidup menjadi saksi-Mu. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mensaksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Salam dalam kasih Kristus. Saya Pendeta Samuel Ismayanto, saat ini melayani di GKI Citraland, Surabaya. Bersyukur dapat menyapa saudara dalam sebuah tema renungan Allah yang terluka, yang memulihkan. Terluka tentu menyakitkan. Pasti semua pernah mengalaminya, entah karena goresan pisau di dapur atau tertusuk jarum kecil, bahkan luka dalam hati karena tersakiti oleh ucapan atau tindakan seseorang, apalagi oleh orang yang kita kasihi. Semuanya pasti menyakitkan. Apa
luka terbesar yang pernah kita alami di dalam hidup yang mungkin masih dirasa sampai pada saat ini. Karena setiap luka pasti menorehkan bekas menjadi bekas luka. Dan sejauh mana membuktikan seseorang itu masih terluka atau tidak ya, bisa dilihat dari bekas lukanya. Kalau kita melihat bekas luka yang ada di diri kita, lalu kemudian kita teringat betapa pedihnya luka itu, walaupun sudah berhari-hari atau bertahun-tahun pasca kejadian, apalagi kita masih mengingat bahkan dendam kepada orang yang melukai kita, besar kemungkinan kita masih terluka. Oleh karenanya, kita perlu membereskannya dengan memberi pengampunan. Tapi, kalau kita melihat bekas luka yang ada di diri kita, dan yang kita lihat sosok yang begitu sabar mengobati, meniupi, membalut luka kita, sekalipun bekas luka itu tidak pernah hilang, namun sejatinya kita telah sembuh dan berdamai dengan luka-luka kita. Dan dari bekas luka itu sejatinya ada pelajaran berharga yang bisa kita bagikan kepada sesama, sehingga kita yang pernah terluka dapat memulihkan mereka yang terluka, sebagaimana Kristus telah mengalami luka dan siksa sebagai hukuman dari apa yang tidak pernah dilakukannya. Lewat luka dan derita, kita dipulihkan. Sebagaimana nubuatan dari Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Nubuatan Nabi Yesaya telah digenapi oleh Kristus. Dia lakukan semuanya semata-mata karena cintanya yang besar pada kita, bukan karena hutangnya yang besar pada kita. Dari luka itu, kita diperdamaikan dengan Allah dan sesama. Dari luka itu, kita dimampukan juga untuk melangkah bersama, berjalan bersama hingga mencapai usia yang ke-100 tahun. Tentu bukan perjalanan yang mulus, pasti berkelok-kelok, berbatu-batu, berjal, dan tentu banyak gesekan, dan mungkin kita pernah dilukai atau mungkin melukai sesama. Namun kita diingatkan bahwa setiap luka itu mengingatkan kita bahwa Dia Allah yang terluka, yang memulihkan. Untuk itu, atas nama Majelis Jemaat GKI Citraland Surabaya, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-100 GKI Kebonjati yang pernah menjadi bagian di dalam perjalanan iman saya bersama para kaum muda pada masa itu. Dimanapun keberadaannya sekarang, tetaplah berkarya, salinglah memulihkan, menempuh jalan perdamaian untuk dunia yang lebih baik. Tuhan memberkati. Kepadamu Tuhanku yang setia padaku, yang jagaku selalu tiap saat ku perlu. Hanya Engkau Allahku yang memimpin hidupku, tak ragu ku tenang di sampingmu. Ku ingin berada
terangmu di dalam namamu ku mengadu. Ku ingin berada bersamamu. Hai, saya mau menceritakan pengalaman hidup saya, bagaimana saya mengalami Tuhan dalam hidup saya. Mungkin orang-orang tahu saya orang yang ceria, tapi sebenarnya dulu saya itu punya suatu kepahitan yang tidak dapat saya ungkapkan. Bagaimana saya begitu benar terluka oleh karena perbuatan adik saya. Saya tidak bisa melupakan itu. Dan 3 tahun saya hidup dalam kepahitan. Sampai ada satu waktu Tuhan berbicara kepada saya melalui orang lain. Dan yang orang lain berbicara dengan saya itu tidak saya ceritakan masalah saya. Dia menegur saya, dia berkata, jangan simpan kepahitan. Ampuni mereka, maafkan mereka. Dan yang lebih dahsyat lagi, memberkati mereka. Siapa yang bisa? Tapi memang perjuangan sih untuk bisa mengampuni orang. Dan itu tidak bisa dengan kekuatan kita. Saya minta Roh Kudus, saya bilang, Roh Kudus, Tuhan saya nggak mau ada dalam kepahitan. Roh Kudus tolong saya, bantu saya untuk saya bisa melepaskan pengampunan. Sampai satu titik saya bisa berdoa. Tuhan ampuni mereka. Tuhan maafkan mereka. Tuhan berkati mereka. Begitu saya berbicara seperti itu, plong! Sepertinya beban itu benar-benar terlepas dari saya. Dan yang lebih spektakuler lagi, Tuhan memberikan saya kesempatan bertemu dengan adik saya dan saya mengatakan, maafkan kakak ya. Maafkan saya. Karena apa yang kalian lakukan juga ada di situ bagian saya membuat kalian terluka. Jadi jangan pernah berkata bahwa kita tuh harus punya sakit hati harus kita simpan. Jangan, itu penyakit buat kita. Dan kita nggak ada damai sejahtera. Kita tahu bahwa iblis tugasnya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jangan biarkan iblis tinggal dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita mengadakan pemulihan akan hidup kita sehingga hidup kita menjadi berkat. Amin. Selamat ulang tahun buat GKI Kebonjati yang ke-100 tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Halo Bonti, selamat ulang tahun ke-100. Dulu saya pikir kapan ya, berapa tahun lagi saya bisa ikut ngerayain 100 tahun. Kesampaian. Untuk anak-anak yang masih muda, siap-siap gantiin kami ya. Bye-bye, selamat ulang tahun. Ya Tuhan,
Kami bersyukur atas kasih-Mu yang terluka. Dalam pengorbanan-Mu, kami menemukan pemulihan. Ajar kami Tuhan untuk menghargai setiap luka yang Engkau tanggung. Kami percaya bahwa melalui luka-Mu, kami diselamatkan. Dalam setiap kesedihan, biarlah kami menemukan harapan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau memulihkan hati yang hancur. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas kasih-Mu yang menyembuhkan. Amin. Saya Sani. Sekarang saya akan membacakan quotes.
taat pada firman Tuhan adalah cara kita menunjukkan cinta dan kesetiaan kita pada Yesus Kristus. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Kasih Yesus melebihi apapun, lebih dalam dari laut, lebih luas dari samudra. Kasih Yesus pun lebih indah dari pelangi. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua. Yesus menolong seorang ibu. Dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Seorang ibu Kanaan mempunyai seorang anak perempuan. Anak perempuannya kemasukan roh jahat. Bagaimana ya orang yang kemasukan roh jahat? Kasihan, mereka sangat menderita. Mereka suka menyakiti diri sendiri karena dirinya dikuasai oleh roh jahat. Ibu ini ingin anaknya sembuh. Pasti ibu ini sudah berusaha kemana-mana untuk menyembuhkan anaknya, tetapi tidak berhasil. Suatu hari, ibu ini mendatangi Tuhan Yesus. Ibu Kanaan ini berseru, "Ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Anak perempuanku kemasukan roh jahat. Ia sangat menderita." Murid-murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Guru, suruh wanita itu pergi. Dia hanya ribut-ribut saja di belakang kita." Ibu itu datang, lalu sujud di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ibu Kanaan ini menyadari bahwa ia tidak layak menerima belas kasihan Tuhan. Tetapi ibu Kanaan ini percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolongnya. Ia sangat berharap
Tuhan Yesus akan memberikan belas kasih-Nya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ibu, sungguh besar imanmu. Biarlah terjadi apa yang kau inginkan." Pada saat itu juga anak ibu Kanaan itu sembuh. Sungguh luar biasa kasih Tuhan Yesus kepada ibu Kanaan ini. Kita juga sebagai anak-anak tidak layak menerima belas kasih Tuhan karena diri kita yang penuh dosa. Tetapi Tuhan Yesus penuh kasih. Ia mau mengampuni dosa-dosa kita. Ia telah memberi keselamatan kepada kita dengan mati di kayu salib. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita pasti pernah mengalami perbedaan sudut pandang dengan orang tua kita. Kita yang lahir di tahun 90-an atau bahkan di tahun 2000-an, sedangkan orang tua kita lahir di tahun 60-an atau bahkan 70-an. Jarak puluhan tahun itu membuat kita dan orang tua kita bertumbuh di zaman yang jauh berbeda. Walaupun orang tua kita sudah banyak pengalaman, tetapi mereka bertumbuh di zaman yang serba manual, terbatas, tidak canggih seperti sekarang. Mungkin hal-hal seperti ini bisa membuat pertengkaran dalam keluarga. Tanpa disadari, kita juga sering mengucapkan kata-kata yang kadang menyakiti hati mereka. Saya pun teringat dengan khotbah yang dibawakan Ko Andi Agus, bahwa kita tuh tidak pernah mengerti atau paham tentang point of view orang tua kita, sampai kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Walaupun begitu, mereka tetap sayang pada kita dan tetap mendoakan kita yang terbaik. Karya ini mungkin bisa menjadi bahan perenungan untuk kita sebagai anaknya. Kita kadang tidak bisa mengucapkan secara langsung pada orang tua kita,
tapi kita bisa mendoakan mereka setiap saat. Dengan format string ensemble, karya ini menggambarkan suasana syahdu seperti suasana bila kita sedang berdoa. Selamat mendengarkan.
Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu menolong orang-orang yang membutuhkan. Kami mendengar cerita bagaimana Engkau menolong seorang ibu yang kena kuasa gelap dan membebaskannya. Engkau menunjukkan bahwa kasih-Mu begitu besar dan kuasa-Mu lebih kuat dari segala sesuatu. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau juga menolong kami saat kami takut atau sedih. Tolong kami untuk selalu berani dan percaya kepadamu. Ajarkan kami untuk berdoa dan memohon pertolongan-Mu setiap saat. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang baik, yang mau menolong teman-teman kami seperti Engkau menolong orang lain. Terima kasih karena Engkau selalu ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.